Hai, gue pengen kasih tahu lo ya buat kalian semua nih, yang terutama yang mulai dari masa puber ya, umur 11-12 tahun tuh ya, atau ada tuh teman gue 9 tahun udah puber ya kan. Intinya lo sudah mulai tertarik dengan lawan jenis ya kan. Dicatat baik-baik ya, ini satu tips dari gue untuk mengenali bahwa lo tuh tidak tidak terjebak ke dalam hubungan toksik atau ke dalam hubungan yang narsisistik atau penuh drama, penuh konflik, mungkin penuh gosip juga, penuh dengan kekacauan emosional ya. Jadi satu ciri-cirinya, orang yang lo hadapi ini emotionally unavailable ya kan, seperti yang sudah gue bahas sebelumnya di video yang kemarin ya kalau nggak salah. Itu dia tidak berperasaan, artinya tidak punya empati atau minim empatinya. Kalaupun punya empati, itu empatinya secara kognitif ya, dia belajar berempati, tapi bukan punya empati secara alamiah seperti yang punya empath ya, seperti yang empath rasakan sejak lahir gitu kan, beda. Biasanya orang-orang ini tipologis ini artinya dia memandang dan memperlakukan manusia sebagai katakanlah objek, benda atau barang yang tidak punya pemikiran sendiri, tidak punya pendapat, tidak punya perasaan, dan ya pokoknya kita harus nurut sama dia gitu ya kan. Gue nggak suka, gue diem, ya lo terima aja gitu kan. Gue ngambek, lo harus terima gue ngambek. Gue diemin lo selama seminggu, lo harus terima. Gue pengen lo ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Gue kecewa sama lo, gue marah-marah, ya lo terima gitu kan. Nah ini orang-orang narsisistik tuh seperti itu. Narsisistik ini adalah apa yang terjadi ketika kita belum healing, kita punya masalah kesehatan mental. Biasanya ciri khas utamanya tuh itu, kita punya gangguan mental kalau bahasa beratnya ya. Gangguan mental ini kan macam-macam kan, luas kan, nggak cuman yang kayak gangguan kepribadian aja, tapi juga yang kayak sifatnya gangguan kecemasan, gangguan OCD ya kan, ODD ya kan, gangguan kayak gitu deh, yang sifatnya kita tidak bisa membangun hubungan interpersonal yang sehat antara kita dengan teman kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita dengan orang tua kita, dengan tetangga kita. Artinya bisa. Dalam hal ini karena gue berangkat dari spiritualitas ya, aspek spiritualitas gue maksudnya adalah hubungan sehat ya. Kita bisa aja palsu di depan orang baik, enggak gue nggak kenapa-napa kok, enggak gue nggak punya masalah kesehatan mental, enggak gue nggak pencemas, enggak gue nggak ketakutan, gue nggak paranoid, enggak men. Kalau kita narsisistik ya, kita nggak akan mengakui kalau kita punya itu. Kita nggak sadar kalau kita punya itu. Katakanlah misalnya bipolar ya kan, kita kan acuannya Marsyanda gitu kan, karena emang dia yang paling vokal ya, paling kasusnya paling tersorot. Cuman bipolar ini umum, lo nggak sadar kalau orang tua lo punya bipolar, nggak terdeteksi, nggak sadar kalau bokap lo mungkin punya ADHD atau autisme atau ADD yang bikin dia jadi gampang emosian sama kita. Ketika kita minta sesuatu baik-baik, mungkin dia marah-marah gitu kan, atau mungkin paman lo kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi banyak orang-orang yang tidak terdeteksi sebenarnya secara psikologis dan psikiatris gitu. Baru terdeteksinya ketika ada konflik di dalam keluarga biasanya kan, atau di kantor atau di sekolah ya. Tiba-tiba ada orang yang saling beradu mulut, terus beradu fisik segala macam, perisakan, peretasan, itu semua narsisisme. Gue udah sering kan bahas ini di blog-blog lama gue, yang mungkin itu di copy sama orang-orang, di plagiat gitu kan ya. Gue yang penting mereka jangan cuma plagiat, jangan cuma niru gue aja, jangan cuma niru karya gue, jangan cuma niru ngambil bahan gue gitu kan, walaupun tuh umum ya, yang apa yang gue bahas tuh umum. Cuman mereka juga kalau bisa sih ada perbaikan lah.
berkembang lah, ngikutin aja apa yang mereka tiru, itu mereka mereka jiplak itu laksanakan di kehidupan sehari-hari. Itu nggak mudah loh untuk healing tuh ya, apalagi healing dari narsisisme, dari trauma kita, fobia, adiksi. Itu kalau kita narsisistik tuh gitu, kita punya adiksi internet, adiksi game ya kan. Gue punya tuh adiksi juga, adiksi seks, adiksi pornografi, adiksi hubungan toksik. Itu gue juga punya tuh, hubungan toksik. Kenapa gue bisa bersabar sama orang-orang yang memperlakukan gue dengan buruk ya kan, suka maki-maki, suka ngomongin gue di belakang, tapi manis di depan gue, terus suka menyebarluaskan rahasia gue padahal gue udah percaya sama dia misalnya ya kan. Terus mungkin ada orang yang merasa bersaing sama gue padahal gue orangnya nggak suka bersaing sama dia misalnya. Terus apalagi ya, macam-macam lah. Itu contoh dari gue ya, mungkin contoh dari orang lain juga banyak ya, nggak yang mesti harus kayak gue gitu. Gue mungkin contohnya sedikit sih, nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi intinya banyak yang narsisistik tapi orang nggak tahu gitu kan. Baru ketahuannya di spiritualitas. Begitulah masuk ke spiritualitas, akan ketahuan siapa yang narsisistik, siapa yang empath gitu kan. Pas gue dalam perjalanan healing itu gue walaupun gue ngerasa udah 60%, itu masih ada sisi narsisistiknya loh. 60% healing gitu. Jadi makanya gue kejar terus sampai gue healing. Gue udah pengen healing total udah gue. Targetnya healing total adalah lo udah bisa belajar hidup tenang, nggak usah mikirin pendapat orang, karena gue orangnya sensitif ya. Maksudnya apapun pendapat orang tuh gue masukin. Makanya kalau ada yang merisak, meretas gitu kan, itu paling benci banget gue sebenarnya, paling benci banget. Privasi gue tuh diutak-atik sama dia. Apalagi kalau data pribadi gue disebar-sebar dan dikarang-karang dan diedit-edit dan dijual di dark web gitu kan misalnya. Itu gue sebel banget sebenarnya, sebel. Tapi ketika sudah healing kita akan ya udahlah, ini orang juga tidak teredukasi kok, mungkin orang tuanya nggak mendidik dia, nggak punya moral ya kan, nggak ngerti gitu. Apakah belajar pendidikan moral dulu, zaman dulu belajar akhlak nggak waktu dulu gitu kan, belajar beragama yang bener apa enggak, sayang nggak sama Tuhan gitu kan. Karena kalau orang-orang yang mengaku sayang sama Tuhan, nggak akan mungkin merisak, meretas, menguntit, itu nggak akan mungkin ya, mengambil barang orang, mengambil uang orang. Dan sayangnya orang-orang narsisistik seperti ini tuh merasa tidak bersalah. Nah jadi bagaimana caranya lo terhindar? Balik lagi ke awal, yaitu satu, lo perhatikan kalau lo baru kenal sama orang ya, terus dalam waktu singkat sebenarnya ya, dalam waktu 1 hari 2 hari itu lo udah bisa tahu karakter dia seperti apa, asal lo peka. Terutama kalau lo empath ya atau indigo, lo perhatiin aja orang, ini orang ngomongnya gimana ya, bossy apa enggak, ngatur apa enggak, padahal baru kenal ya. Maksudnya bossy itu dalam artian gimana, bossy itu lo duduknya jangan kayak gitu dong, itu nggak sopan tuh, lo makan jangan pakai tangan gitu. Pokoknya kok udah ngatur-ngatur gitu, itu udah pasti narsisistik. Karena apa? Orang narsisistik itu kayak kalau dalam kasus gue adalah gue idealis dan perfeksionis kan, itu sudah narsisistik. Artinya apa? Gue menerapkan standar yang sangat tinggi untuk gue dan orang lain, terutama untuk orang lain ya, yang mungkin level kesopanannya di bawah gue misalnya katakan. Kalau gue narsis kan gue akan berpikir seperti itu. Gue tidak memandang orang itu ya dia punya latar belakang yang berbeda, mungkin dia dari keluarga yang gimana ya kan, mungkin dia jauh lebih sopan, mungkin dia jauh lebih kayak, mungkin memang tidak sopan, atau mungkin jauh lebih santai atau gimana ya kan. Orang kan beda-beda kan. Kalau kita dari keluarga narsisistik, standar kita tinggi men ke orang-orang, walaupun orang itu nggak kita kenal banget gitu kan. Nah makanya perhatiin kalau misalnya ada orang itu satu ngatur ya, ngatur, apalagi kalau lebih muda daripada kita ya, ngatur aja gitu kan, itu narsisistik. Kalau lo mau selamat ya lo jangan deket-deket sama dia, udah itu aja intinya. Di detik-detik pertama lo udah tahu gitu kan, di hari pertama lo udah tahu, oh lo narsisistik, kasar ya kan, suka intinya ya perhatiin aja perlakuan dia ke OB
ya kan, office boy di kantor misalnya, atau petugas kebersihan ya kan, di jalan atau di sekolah atau di kampus ya. Ketika dia sendirian ya, kalau ketika di depan orang, biasanya orang narsisistik menampilkan sisi, wah gue orang baik loh, gue dermawan gitu kan, nunjukin, tapi ketika dia sama si OB ini, sama si petugas kebersihan ini, sama si pembantu ini sendirian nih, berdua aja, maksudnya berduaan aja tanpa ada siapapun, sikapnya bisa berbeda gitu. Dan sikap yang berbeda itu nantinya akan ditunjukkan ke lo ketika sudah beberapa waktu lo deket sama dia, itu kebuka tuh. Nah itu sisi narsisistiknya, sosiopatnya dia, sisi psikopatnya dia. Itu orang nggak ada yang sadar bahwa dia sosiopat, dia merasa dia sempurna. Itu udah, lo hati-hati, itu sosiopat biasanya. Terus orientasinya materi ini dalam artian di atas 50% ya, orientasi yang materi, kompetisi, menyingkirkan lawan dengan segala cara, itu udah sosiopat. Kalau sudah menghabisi nyawa orang misalnya, itu udah psikopat ya kan. Ya gue udah ngasih tahu rumus-rumus ini di blog gue gitu kan. Pokoknya pelajarin, hati-hati, perhatikan bagaimana cara orang memperlakukan orang lain yang lebih lemah daripada dia, terutama anak-anak juga ya. Kalau dia nggak deket sama anak-anak itu pun juga tidak tertarik untuk deket-deket sama dia, main sama dia. Biasanya kan anak-anak suka jambak-jambak gitu kan, suka iseng-iseng narik-narik baju kita gitu kan. Dia sabar apa enggak gitu. Kalau dia galak, narsisistik, punya masalah mental gitu. Mungkin dia BPD atau sosiopat ya kan. BPD atau sosiopat ini kayak beda tipis menurut gue ya. Silakan lo pelajari itu otodidak juga nggak apa-apa, atau lo tanya sama yang ahlinya, mungkin psikolog, ngerti lah, psikiater, udah paham betul lah, udah khatam lah soal itu gitu kan ya. Jadi lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, termasuk ketika ngambek ya, atau ketika marah-marah. Perhatikan kalau misalnya pasif agresif namanya ya, emosinya tuh ekstrim, antara di bawah atau di atas, bukan di tengah-tengah, itu tanda dia narsisistik. Tapi kalau dia sudah healing, dia akan berusaha, oke, ini men-trigger gue, ini memancing emosi gue, tolong kasih gue waktu ya kan, biarin gue sendiri dulu, gue renungin ini dulu, gue kerjain yang lain, apa kan, distraksi lah gue, mengalihkan perhatian ke tempat-tempat, ke urusan yang lain ya kan, ke hal lain, ke orang lain, ke tempat-tempat lain. Nanti kalau gue udah siap secara mental untuk diskusi sama lo baik-baik, gue akan kembali, gue akan kasih tahu lo. Kalau bisa lo kasih waktu gue mungkin 1-2 hari. Kalau kelamaan, bilang sama gue. Kalau masalahnya berat, tolong dimengerti, karena gue berusaha untuk mencerna masalah ini dengan versi gue gitu kan. Kalau kita empath ya, kita kan mengerti. Oh iya, yaudah silakan, lo butuh waktu untuk sendiri kan untuk mikirin itu, ya udah silakan. Kalau lo udah siap, lo tinggal panggil gue gitu kan, tinggal ketemu sama gue gitu. Itu kalau udah healing tuh kayak gitu. Tapi kalau belum healing, lo akan emosi. Kalau perlu lo omongin tuh orang itu di belakang gitu kan, lo gak akan bilang langsung ke dia lo tersinggung lo apa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi intinya perhatikan betul sikap seseorang ketika lo pertama kali kenal sama dia. Itu akan jadi ciri khasnya dia, aslinya dia tuh kayak gitu ya. Kasih ya.